Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sapitri, NPM 2301040333, kelas 4A Penjas. Di sini saya memenuhi tugas pada mata kuliah pencaksilat yang diampu oleh dosen Ibu Rina Noviana, MPD. Kali ini kita akan membahas apa sih pengertian dari pencaksilat, bagaimana perkembangan Pancasila di Indonesia, bagaimana sejarahnya pada masa Jepang dan Belanda, aspek-aspek dalam Pancasilat itu apa saja, dan teknik dasar dalam Pancasilat. Oke, yang pertama, apa pengertian dari Pencaksilat? Pencaksilat adalah seni bela diri asal Indonesia yang menggunakan seluruh anggota badan dalam gerakannya, dan gerakannya itu seperti tarian. Pencaksilat berkembang dari keterampilan berburu dan perang suku asli Indonesia. Oke, yang kedua, bagaimana perkembangan pencaksilat di Indonesia? Kemunculan pencaksilat yaitu pada abad ke-7 Masehi, ditemukan di Riau pada zaman Kerajaan Sriwijaya, dan pencaksilat menyebar ke Semenanjung Malaka dan Pulau Jawa. Tapi istilah pencaksilat muncul pada tahun 1948 sebagai upaya untuk menyatukan berbagai aliran seni bela diri tradisional yang berkembang di Indonesia. Pada tahun 18 Mei 1948, didirikan organisasi Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI. Organisasi ini memiliki peran penting dalam mempersatukan berbagai aliran pencaksilat di Indonesia. Dan pada tahun 2019, UNESCO menetapkan pencaksilat sebagai warisan budaya non-benda dunia. Yang ketiga yaitu bagaimana perkembangan pencaksilat pada masa Belanda. Pada masa Belanda, pencaksilat mengalami masa sulit karena dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda yang menganggap pencaksilat ini sebagai ancaman karena bisa melawan mereka sendiri. Meski pencaksilat dilarang, pencaksilat tetap dilestarikan secara sembunyi dalam kelompok kecil. Banyak pahlawan nasional Indonesia pada masa itu, seperti Pangeran Diponegoro dan Imam Bonjol, yang merupakan pendekar silat pada masa itu. Yang keempat yaitu, bagaimana perkembangan pencaksilat pada masa Jepang. Kalau negara Jepang mendukung perkembangan pencaksilat, berbeda dengan Belanda yang melarang perkembangan pencaksilat. Tujuannya yaitu untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan mempersiapkan Indonesia melawan sekutu. Bahkan Jepang menyiapkan pusat pelatihan resmi untuk pencaksilat. Inilah penyebab munculnya gerakan pencaksilat di berbagai daerah di Pulau Jawa. Meskipun begitu, tetapi Jepang memanfaatkan pencaksilat untuk kepentingan mereka sendiri. Selanjutnya yaitu, adapun aspek-aspek dalam pencaksilat. Aspek dalam pencaksilat itu ada 4. Yang pertama yaitu aspek mental spiritual. Yang dimaksud yaitu, pencaksilat membentuk dan mengembangkan kepribadian serta karakter luhur seseorang. Aspek ini menekankan pada pembentukan nilai-nilai moral dan spiritual dalam diri pesilat. Contohnya disiplin, rasa hormat, tanggung jawab, dan pengendalian diri. Yang kedua yaitu aspek seni budaya. Yang dimaksud yaitu, pencaksilat merupakan bagian dari budaya Indonesia yang kaya akan seni, tari, dan musik. Aspek seni budaya tercermin dalam gerakan-gerakan indah dan ritmis, serta dalam penggunaan busana tradisional. Pencaksilat dapat menjadi sarana untuk melestarikan dan mengembangkan budaya Indonesia. Yang ketiga yaitu aspek bela diri. Yang dimaksud yaitu, pencaksilat menekankan pada kemampuan untuk membela diri dan orang lain dari serangan. Aspek bela diri mencakup teknik-teknik serangan, tangkisan, hindaran, dan kuncian. Kepercayaan diri dan ketekunan dalam berlatih sangat penting dalam menguasai ilmu bela diri pencaksilat. Aspek yang terakhir yaitu aspek olahraga. Yang dimaksud yaitu, pencaksilat juga merupakan olahraga yang melibatkan gerakan fisik, kekuatan, kecepatan, dan ketangkasan. Dari 4 aspek yang tadi, seorang pesilat dapat mengembangkan diri secara holistik, baik secara fisik, mental, maupun spiritual, serta melestarikan budaya Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke teknik dasar dalam pencaksilat. Teknik dasar dalam pencaksilat yaitu ada 8. Yang pertama yaitu kuda-kuda. yang dimana posisi kaki berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh saat menyerang dan bertahan.
serta menjadi dasar titik tolak serangan. Yang kedua yaitu sikap pasang. Sikap pasang adalah kombinasi antara kuda-kuda, sikap tubuh, dan posisi tangan yang siap untuk menyerang atau bertahan. Yang ketiga yaitu pola langkah. Yang dimaksud yaitu berbagai variasi gerakan kaki untuk berpindah tempat, baik maju, mundur, menyamping maupun serong. Yang keempat yaitu arah 8 penjuru mata angin. Yang dimaksud yaitu teknik untuk menentukan arah serangan dan pertahanan yang tepat, meliputi arah depan, belakang, samping, dan serong. Yang kelima yaitu pukulan. Pukulan adalah gerakan menyerang menggunakan tangan. Bisa dilakukan dari berbagai posisi, yaitu depan, atas, dan samping. Yang keenam yaitu tendangan. Tendangan adalah gerakan menyerang menggunakan kaki. Bisa dilakukan dengan berbagai teknik, yaitu dengan teknik tendangan depan, tendangan samping, tendangan belakang, dan tendangan sabit. Yang ketujuh yaitu tangkisan. Tangkisan adalah gerakan untuk menangkis serangan lawan. Bisa dilakukan dari atas, bawah, dan samping. Yang kedelapan yaitu kuncian. Kuncian adalah teknik untuk mengunci pergerakan lawan agar tidak bisa berkutik. Mungkin hanya itu materi singkat tentang pencak silat dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.